Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa reading yang berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai berniat mempermalukan dirimu, tapi justru inilah yang terjadi. Oke, rupa-rupanya di sini ada seseorang atau beberapa orang yang kayaknya niat banget ya ingin merusak citra dirimu ya dengan mempermalukan dirimu ya guys ya. Mari kita lihat energi dari dirimu dan seseorang yang berniat mempermalukan dirimu ya. Seperti apa sih ya kelakuan dia ya, dan apa yang terjadi ya. Sepertinya ini adalah sesuatu yang tidak terduga ya guys ya. Tanpa kamu sadari ya, seseorang ini kayaknya niat banget gitu untuk mempermalukan dirimu ya. Tapi justru sepertinya yang terjadi adalah berbeda dari apa yang direncanakan dirinya ya. Oke, kita lihat di sini ada apa saja. Well guys, sebelumnya sekedar informasi, kalau kamu mau request tema reading yang tertentu sesuai dengan maunya kamu atau keinginan kamu, maka kamu bisa bergabung bersama channel Rajkumari Tarot Tipator dengan klik gabung ya guys ya. And kalau kamu mau shopping aneka boneka cantik, kamu bisa kunjungi all shop aku dan linknya itu udah tertera di description box ya. Well, di sini ada Knight of Swords, ada Four of Cups, ada Six of Pentacles, ada Six of Swords, ada Queen of Wands, ada Ten of Wands, ada Nine of Swords, ada The Hermit, one more, ada Four of Wands. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa terkoneksi dan tertarik untuk melihat atau menyimak readingan kali ini ya. Well guys, di sini aku ngerasakan energi dari dirimu yang terkoneksi dengan readingan kali ini ya. Kalau ada seseorang yang sepertinya ini suka nyerang kamu ya guys ya, dikonfirmasi oleh cards dari Knight of Swords ya. Entah ini kamu sadari atau tidak ya, orang ini kayaknya berhasrat atau berambisi banget nih ya guys ya untuk menjatuhkan kamu ya. Dia menyerang kamu dari berbagai arah, depan, belakang, samping, kanan, kiri gitu loh guys ya, dengan cara-cara yang tak terduga. Nah, seperti itu. Dan ini juga termasuk dia kayak berniat ya untuk mempermalukan dirimu ya. Mempermalukan dirimu di hadapan orang banyak gitu ya guys ya. Agar citra kamu atau nama baik kamu tuh ya, reputasi kamu tuh tercemar atau rusak gitu loh guys ya. Dia mencoba untuk mempermalukan kamu itu tidak cuman di belakang ya, dengan cara ngejelekin kamu atau ngehasut orang-orang untuk membencimu. Tidak hanya itu, tapi kadang-kadang orang ini juga bisa bertindak agresif ya, dengan menyindir kamu atau membuat nama kamu jatuh atau mengkritik kamu di hadapan orang banyak gitu loh guys ya.
Ya, sepertinya dia pengen banget untuk mempermalukan dirimu, biar kamu itu jatuh namanya gitu loh guys ya, dipandang rendah oleh banyak orang. Nah, seperti itu. Itu maunya dia loh guys ya. Itu keinginan dia, hasrat atau ambisi besarnya untuk membuat nama baik kamu rusak atau reputasi kamu tidak baik gitu loh guys ya. Di sini dia memiliki watak yang sangat agresif ya. Kemudian orangnya juga sangat mendominasi, serakah, menonjol banget gitu loh guys ya. Baik itu dari segi look atau appearance maupun dari segi sikap ya. Orangnya ini suka barbar ya guys ya, atau kayak heboh sendiri, panik sendiri ya, panikan gitu ya guys ya. Atau dia ini suka kayak nyenggol orang ya, jadi agresif banget gitu ya. Nggak bisa dia ya dikritik ya, tapi dia adalah raja atau ratu kritik gitu loh guys ya. Tapi kalau orang mengkritik dia, dia nggak terima. Nah, seperti itu iya. Jadi dia ini kayak suka sekali mengkomentari ya berbagai hal tentang orang lain ya, apalagi tentang dirimu yang dia anggap sebagai lawan ya. Dia akan mengeluarkan jurus kritikal atau kritikan-kritikan yang bisa membuat nama kamu jatuh gitu ya. Niat dia untuk mempermalukan kamu seperti ini ya, itu sepertinya bertujuan untuk merusak mood kamu ya. Terutama kayaknya sesuatu yang dia katakan ini ya bertujuan untuk menjatuhkan mental kamu ya. Dia ingin melihat kamu tuh bersedih gitu loh guys ya, nggak happy, tidak bahagia ya, tapi bersedih hati karena kepikiran tentang kata-katanya yang menyindir kamu atau menyinggung kamu atau melukai perasaanmu gitu loh guys ya. Jadi yang dia hantam adalah mental kamu ya, bukan dirimu secara fisik, tidak, tapi mental gitu loh guys ya. Karena dia tahu ya, dia tidak sebanding dengan dirimu. Mungkin kamu lebih besar daripada dia ya secara fisik gitu. Atau kamu ini lebih tinggi atau ada sesuatu yang kayaknya membuat dia ini kalah gitu loh guys ya, atau membuat dia ini tidak sebanding dirimu ya, atau secara fisik kamu setara dengan dia ya, tetapi kamu mungkin memiliki kedudukan atau pangkat yang lebih tinggi di dalam karir, usaha, pekerjaan bisnis gitu, atau kamu memiliki kehidupan yang lebih layak atau lebih baik ketimbang dirinya gitu kan. Jadi dia mencoba untuk mencari kelemahan kamu atau celah kamu atau sisi lain yang bisa dia jatuhkan gitu loh guys ya, yang bisa dia serang maksudnya gitu loh guys. Oke ya. Dan di sini dia menyerang mental kamu ya guys ya. Dia pikir kamu akan bersedih ya, sakit hati, bahkan bisanya cuma nangis gitu ketika dia menyerang kamu secara verbal ya. Ketika dia berusaha untuk menjatuhkan kamu di hadapan banyak orang dengan sorry to say ya, mencaci maki kamu ya, atau mengolok-olok dirimu. Kemudian dia kayak berusaha banget untuk menurunkan reputasi kamu ya, sampai sorry to say berusaha untuk membuat harga diri kamu tuh terjatuh gitu loh guys ya. Dengan rekayasa cerita-cerita yang dia buat-buat gitu loh guys ya. Karena di sini orangnya selain agresif, dia pun orangnya ini mulutnya itu agak berlebihan gitu ya guys ya. Berlebihan dalam memberikan suatu kritikan atau mengungkapkan suatu kata-kata ya, namanya juga ya dia suka ngarang cerita ya, jadi suka-suka dia ya. Mau ngomong apa gitu loh guys ya, tapi niatnya nggak baik, nggak benar gitu ya guys ya, pengen mempermalukan dirimu ya, mempermalukan kamu gitu, biar orang-orang tuh nganggap kamu tuh rendah, biar orang tuh nganggap kamu nggak baik gitu loh guys ya. Itu kan keinginannya ya, itu kan maunya dia gitu kan, cuman sesuatu yang berasal dari dirinya, itu kehendaknya, tapi belum tentu itu terjadi ya, belum tentu itu kehendak Tuhan gitu loh guys ya. Orang ini kayak lupa daratan ya guys ya, kalau udah berperilaku tidak baik sama orang itu benar-benar kayak menyebalkan banget ya, bikin kesel banget sih sebetulnya ya guys ya, karena orang ini serba salah gitu loh guys ya, dibaikin tetap jahat ya, apalagi dijahatin makin jahat lagi nih orang gitu ya. Orang ini nggak bisa dibaikin karena dia pada akhirnya itu juga akan nusuk kamu dari belakang gitu. Tapi kalau kamu secara belak-belakan gitu ya ngelawan orang ini pun juga akan tambah agresif, tambah bebal gitu loh guys ya, untuk
melakukan hal yang tidak baik seperti itu. Iya. Jadi serba salah menghadapi orang seperti ini ya guys ya. Orang ini ya, dia tidak hanya secara verbal atau kata-kata ya untuk mempermalukan dirimu ya, tapi dia juga bisa mempermalukan dirimu dengan aksi yang dia lakukan ya. Karena dia di sini selalu mencari-cari kesalahanmu, kelemahanmu, celahmu ya, apa yang membuat kamu bisa jatuh gitu loh guys ya. Orang ini ya, dia ini suka sekali pamer ya guys ya, terutama pamer dari segi berbagi atau memberi gitu loh guys ya. Dia ini ingin berbagi sama orang atau memberi sesuatu ke orang itu ada tujuan tertentu. Jadi tidak untuk melakukan kebaikan tok ya, tapi untuk pamer sana sini ya, biar dia ini bisa tampil baik gitu loh guys ya. Pencitraan lah istilahnya ya, biar reputasi dia naik, tapi dengan cara menjatuhkan orang ya. Jadi kalau kamu misalnya diam atau tidak melakukan sesuatu ya, ketika orang memerlukan bantuan baik secara material maupun non material, orang ini akan turun tangan ya. Dia akan ngasih sesuatu ke orang lain atau sengaja untuk pamerin apa yang dia punya untuk membantu orang gitu loh guys ya. Biar dia di sini terangkat derajatnya ya. Biar di sini dia naik pamornya. Biar di sini reputasi dia tambah bagus, maksudnya kayak gitu ya. Dan dia kayak pengen mempermalukan kamu gitu ya. Maksud dia ini orangnya dermawan, royal, tidak pelit. Sorry to say ya. Sementara kamu itu pelit gitu ya. Kamu diem aja, orang memerlukan pertolongan kamu nggak aktif, sementara dia aktif banget ngebantuin kayak gitu loh guys ya. Jadi di sini nama baik kamu yang kayaknya dibuatnya jadi tidak baik gitu loh guys, secara terang-terangan gitu loh guys ya. Dia mungkin nggak ngomong ya, dia mungkin tidak ngata-ngatain kamu di depan publik gitu loh guys ya, tapi dengan aksinya, dengan perbuatannya ini kayak nyenggol kamu gitu loh guys ya, pengen membuat kamu itu jatuh di hadapan orang banyak gitu loh guys ya. Jadi orang-orang kan nggak suka ya sama orang pelit gitu kan. Ih, dia tuh pelit banget ternyata ya. Coba lihat si itu. Lihat coba, dia mau berbagi, dia royal, dia tidak pelit sama sekali. Dibandingkan dengan itu, coba lihat, dia pasif, nggak ngelakuin apa-apa ketika orang membutuhkan pertolongan. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini dia kayak happy banget loh guys ya. Dia pikir dengan aksi dia ini, dia berhasil mempermalukan dirimu. Nah, seperti itu ya. Dan akhirnya ya, karena dia ini bisa mengambil hati banyak orang ya, orang-orang pun jadi kagum, terkesima sama dia ya. Dengan begitu dia mudah menghasut orang-orang untuk membenci kamu. Dengan begitu dia mudah untuk menguasai orang-orang ya, agar mengikuti apa maunya ya. Dia kayak mengarahkan orang-orang melalui action ya, membuat orang-orang itu kayak berada di bawah kendalinya ya guys ya, dengan cara mengambil hati mereka ya, agar mengikuti apa maunya ya guys ya. Dan benar saja orang-orang ini pun ya, yang sorry to say materialistis gitu loh guys ya, bisa dibilang matre lah ya, itu jadi ngikutin dia ya, karena dia pakai duit atau pakai pentacles ya untuk mengendalikan orang-orang ya, dengan tampil sebagai sosok yang dermawan ya. Tapi semua ini dia lakukan itu ada tujuannya ya. Dia minta kompensasi kalau orang-orang mesti mengikuti apa yang diinginkannya. Nah, seperti itu ya. Jadi bukan hal yang cuma-cuma gitu loh guys ya. Yang dia kasih itu nggak cuma-cuma ya. Tapi dia mengharapkan suatu imbalan, yaitu bisa mencapai tujuannya untuk mempermalukan dirimu. Nah, seperti itu ya. Karena dia menganggap kamu saingan atau lawan yang perlu dijatuhkan. Seperti itu ya. Dan sesuai dengan keinginannya ya, orang-orang pada nyerang kamu ya. Orang-orang pada ikut-ikutan musuhin kamu. Kamu di sini bingung dong ya, salah kamu apa sama orang-orang ini, padahal nggak ada salah gitu loh guys ya. Kamu aja belum tentu kenal sama mereka gitu. Ya namanya juga di bawah kendali pentacles atau uang ya. Di sini money is talk gitu loh guys ya. Uang yang berbicara. Nah, seperti itu ya. Tapi kamu tenang aja di sini. Iya, kamu di sini kayaknya ketawa-ketawa aja ya, senyum-senyum aja gitu loh guys ya. Sepertinya beberapa dari kamu ini memiliki mental yang kuat ya, padahal dia
bertujuan untuk menjatuhkan mental kamu ya, tapi nggak bisa gitu loh guys ya. Kamu di sini malah ada yang mentertawakan kelakuannya dia ini ya guys ya, karena lucu ya, terlihat kocak gitu loh guys ya, terlihat seperti sorry tuh saya bocil gitu loh guys ya. Dia melakukan berbagai hal untuk menjatuhkan mental kamu, termasuk mempermalukan kamu, baik itu secara verbal maupun secara non-verbal ya, dengan kelakuan-kelakuan dia yang nyeleneh gitu loh guys ya, berusaha untuk menyenggol kamu, berusaha untuk membuat kamu down gitu ya guys ya, berusaha untuk membuat kamu terpojokkan gitu loh guys ya, karena kamu nggak akan mendapatkan dukungan, karena dia menarik dukungan melalui pentacles ya. Dia pikir itu bisa membebani kamu secara psikis atau mental ya. Kamu terbebani karena olok-olokan orang-orang, karena kritikan orang-orang, karena kata-kata orang-orang yang mungkin saja ngatain kamu pelit lah, ngatain kamu ini itulah gitu ya. Tapi kamu di sini malah tersenyum aja karena ada beberapa dari kamu yang intuisinya bagus, itu tahu taktik atau gamenya dia, cara bermainnya dia gitu loh guys ya, untuk menjatuhkan kamu ya, karena mungkin dia iri dengki terhadap dirimu ya, karena mungkin dia tidak suka dengan eksistensimu, karena dia ingin menyaingi kamu, menganggap kamu saingan sebagai rivalnya ya, kamu sudah tahu gitu. Jadi kamu di sini santai aja, malah kamu tersenyum dan bisa mentertawakan kelakuannya dia gitu loh guys ya. Dia pikir ya dia bisa membuat kamu ini ketakutan gitu loh guys ya, dengan merangkul banyak orang untuk menyerang kamu, mengintimidasi kamu ya, dengan membuat orang-orang memusuhi kamu, ikut-ikutan membenci kamu. Dia pikir kamu jadi takut, kamu jadi kecut. Tapi nyatanya kamu di sini bukanlah seseorang yang mudah untuk dijatuhkan, baik itu secara psikis atau mental maupun dari segi mindset atau pola pikir. Sedikit pun kamu tidak terpengaruh di sini, aku rasa ya guys ya. Kamu sama sekali tidak terpengaruh dengan kelakuan toksiknya dia ya, karena kamu di sini adalah orang yang sangat tenang ya guys ya, dikonfirmasi oleh The Hermit ya. Kamu tuh orangnya sangat tenang banget, dan beberapa dari kamu tuh spiritual ya. Kamu memiliki jiwa spiritual, makanya kamu bisa mengendalikan diri ya, agar segala sesuatu pun bisa terkendali. Kamu lebih memilih untuk berdamai dengan diri sendiri, dengan situasi atau kondisinya ya, sehingga apapun yang orang ini lakukan untuk mempermalukan dirimu ya, justru yang terjadi adalah dia atau mereka ini tidak bisa menjatuhkan mental kamu dan tidak bisa mempengaruhi dirimu untuk mengikuti game atau permainan dia atau mereka ini ya. Kamu di sini ya orangnya sangat tenang ya. Kamu adalah seseorang yang memiliki kecerdasan emosional ya. Itu kenapa kelakuan dia, tindak tanduk dia untuk mempermalukan dirimu, untuk merusak reputasimu, untuk menjatuhkan mentalmu, itu sama sekali tidak ngepek di dalam kehidupanmu ya. Dikonfirmasi oleh Four of Wands ya guys ya. Justru kamu di sini malah kayak mampu berbahagia gitu loh guys ya, dengan dirimu sendiri dan dengan orang-orang terkasih, dengan keluarga kecilmu ya guys ya. Malah di sini kamu terlihat happy loh guys ya. Aku melihat kamu kayaknya sumringah, ketawa-ketawa ya, walaupun banyak fitnahan di luar sana ya, walaupun orang-orang atau seseorang ini bersikeras untuk menjatuhkan reputasi atau merusak mental atau merusak nama baik kamu gitu loh guys ya. Kamu nggak peduli gitu loh guys ya, kamu nggak ambil pusing, kamu masa bodoh dengan semua itu. Makanya ya, apapun yang orang ini lakukan itu percuma saja ya guys ya, nggak akan bisa membuat mental kamu jatuh ya, karena kamu di sini orangnya pandai sekali dalam mengelola emosi ya. Kamu memiliki kecerdasan emosional yang bagus gitu, sehingga kelakuan-kelakuan dari orang-orang toksik ini sama sekali tidak berpengaruh atau mempengaruhi dirimu, baik itu secara fisik, psikis ya, maupun secara mindset atau pola pikir. Jadi di sini ya, walaupun orang ini berniat sekali untuk mempermalukan dirimu, namun justru yang terjadi adalah kamu yang mengambil alih situasi, karena kamu mampu mengontrol atau mengendalikan diri sendiri dan lebih berdamai dengan diri sendiri dan situasi atau kondisinya, sehingga kamu memilih untuk mengabaikan, tidak mempedulikan
apa yang dia atau mereka lakukan, biar dia atau mereka ini jungkir balik, kamu masa bodoh. Yang penting kamu di sini selalu bisa tersenyum dan berbahagia untuk menikmati kehidupanmu sendiri. Wow, luar biasa ya guys ya. Oke, so guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Lalu ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Virgo. Ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. What is message from the universe for you? Only one card. Well, di sini ada return to the inner temple. Today, I rediscover my inner self in sacred silence. This is the inner temple in which I am able to calmly study the lessons life have provided me. Here I regain my sense of tranquility. I retrieve my trust in the universe, but in the light of my inner temple, I now remember the value of each and every step of my life. Jadi di sini pesannya buat kamu ya, kamu perlu kembali ke dalam dirimu sendiri, masuk ke dalam dirimu sendiri ketika banyak orang-orang atau ada seseorang yang mencoba untuk melakukan suatu tindakan yang merugikan kepada dirimu, ya. Artinya, apabila kamu memilih untuk bisa lebih berfokus pada diri sendiri ketika orang mencoba untuk berbuat onar atau mencari gara-gara kepada dirimu, maka itu tidak akan memberikan efek apapun atau pengaruh apapun terhadap dirimu, ya. Sebaliknya, kalau kamu lebih berfokus kepada dia atau mereka yang membuat masalah atau membuat onar, ya guys ya, itu malah akan membuat kamu terjebak dengan permainannya mereka. Jadi, dengan kata lain, ini semua tergantung daripada reaksimu. Adalah sesuatu yang sangat bagus kalau kamu bereaksi datar ya dan tidak menanggapi apapun kelakuan orang toksik ini ya guys ya. Adalah sesuatu yang sangat-sangat efektif yang bisa kamu lakukan ketika ada orang atau banyak orang mencoba untuk melukai perasaanmu, mencoba untuk toksik ke kamu, mencoba untuk memberikan kerugian-kerugian secara psikis atau mental ya. Itu tidak bisa berpengaruh, tidak akan memberikan pengaruh terhadap kehidupanmu selama kamu tidak bereaksi terhadap kelakuannya, selama kamu tidak memberikan komentar apapun, atau selama kamu tidak menanggapi kelakuan-kelakuan dia atau mereka, ya, maka itu semua tidak akan ngefek. Kelakuan toksiknya dia atau mereka ini tidak akan memberikan pengaruh apapun terhadap dirimu kalau kamu mampu untuk kembali kepada dirimu sendiri. Artinya kamu mengabaikan semua itu, ya, semua kelakuan toksiknya dia atau mereka dengan diam, dengan berada dalam mode silent, dengan berusaha untuk berdamai dengan situasi dan kondisinya, dengan menghindari konflik. Bukan berarti kamu tuh takut, ya, tapi kamu lebih memilih untuk membahagiakan diri sendiri dengan tidak ambil pusing atas kelakuan mereka yang mencoba untuk mengusik kamu. Iya, kamu di sini memiliki kemampuan untuk bisa tenang. Dan kalau kamu menggunakan kemampuan itu, ya, maka kelakuan apapun yang mereka perbuat di luar sana itu sama sekali tidak akan berpengaruh ya guys ya. Karena di sini aku rasa kamu paham ya guys ya, bagaimana cara untuk kamu bisa mempelajari pelajaran di kehidupan ini. Karena ini adalah sekolah kehidupan. Jadi kamu selalu diuji, terutama dari segi kesabaran ya. Dengan kamu bisa tenang dan bisa mengambil setiap pembelajaran dari pelajaran yang diberikan oleh semesta dengan perantara orang-orang toksik ini ya, maka itu akan membuat mental kamu tambah kuat ya guys ya. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan ya. Kamu memang kesabarannya akan terus diuji ya, hingga kamu di sini mengerti
bagaimana cara mengendalikan emosi sendiri gitu loh guys ya, agar tidak mudah terpancing dengan kelakuan-kelakuan toksik yang mereka lakukan di luar sana. Seperti itu. Iya. Jadi di sini kamu harus selalu ingat tentang value atau nilai dari dirimu dan kehidupanmu sendiri. Begitu berharganya dirimu dan kehidupanmu hingga orang-orang berusaha untuk merusak ketenangan dan kebahagiaanmu, dan kamu pun jangan sampai membiarkan kebahagiaanmu dirusak oleh orang-orang ini dengan memberikan reaksi dan menanggapi kelakuan mereka. Abaikan semua tindak tanduk mereka yang berusaha untuk merugikanmu, dan berusahalah selalu untuk bisa berdamai dengan diri sendiri dengan cara kembali ke kehidupanmu, menata kehidupanmu, memperbaiki kehidupanmu, dan meningkatkan kualitas kehidupanmu sehingga bisa mencapai kebahagiaan untuk dirimu dan orang-orang terkasih yang ada di dalam kehidupanmu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga saja channel Rajkumari Tarotipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di reading berikutnya ya guys. See ya.